Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1541 Panah Hitam. Pertama, dia mengirimkan kejutan petir biru, memaksa Ten mengeluarkan kartu asnya. Namun, apa yang Ten tidak sadari karena dia tidak bisa mengeluarkan indranya adalah bahwa tembakan petir kali ini benar-benar berbeda. Alih-alih mengirimkan para raja, Ryu malah mengirimkan bawahan Raja Ubur-Ubur. 10 bersiap untuk dilumpuhkan sejenak, karena itu, dia berencana untuk menahan pukulan boneka abadi keempat yang dikirim Dion untuk mengejarnya. Akibatnya, dia tidak berusaha menghindar dan dengan mudah dikirim keluar dari pengepungan, sehingga memperlihatkan 15, sekarang 9. Hal ini memaksa Eleven untuk bertindak, seperti yang direncanakan Dion. Dia seharusnya menjadi yang terkuat kedua dalam kelompok itu. Jadi saat boneka yang bertarung dengannya berkurang dari 3 menjadi 2, dia mampu melepaskan diri untuk mencoba menghalangi panah Dion dan jalur ki penjaga. Namun, dia tidak tahu bahwa jalur ki adalah teknik penjepit. Ini menguntungkan Dion karena mengungkap rahasia Nine. Sekarang, Eleven tidak dalam posisi untuk menyelamatkan 13. Dan Nine masih dalam proses menghadapi ki lain. Pada saat itu, Dion mengaktifkan Retrace. Retrace hanya dapat digunakan sekali setiap 10 menit, namun, kedua penjaga itu tidak berbagi waktu yang sama. Ketika Dion mengirim seorang penjaga setelah Ten untuk meledakkannya ke dasar laut, ia sengaja hanya mengirim 1, menyisakan 1 Retrace yang masih tersedia untuk digunakan. Dan Retrace itu, dia menggunakannya pada panah hitamnya. 9 terkejut, dia telah bersiap untuk mengizinkan Eleven menangani teknik garis ki dari depan dan panah hitam. Sementara dia akan menangani teknik garis ki dari belakang, tetapi panah itu tiba-tiba menghilang dan muncul di hadapan 13. 13, yang sudah berjuang melawan 2 boneka abadi, benar-benar lengah. Namun, dia adalah seorang pejuang veteran. Dia mengerahkan segala upaya untuk menggeser tubuhnya sedikit saja, menghindari pukulan yang mengarah ke jantungnya dan membiarkannya menghantam tulang selangka dan bahu kirinya. Jeritan kesakitan keluar dari bibirnya saat dia terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, Eleven mengumpulkan regangannya, tubuh hitam rampingnya tertekuk saat dia mengayunkan cakarnya yang panjang ke depan untuk menghancurkan garis ki. Sial, 9 meraung, menendang 13 yang terbang menjauh saat dia juga menghancurkan teknik garis ki miliknya. 13 putus asa, anak panah Dion terlalu lemah untuk melukainya hingga fatal, tetapi masih lebih dari sekadar luka di kulit. 9 terlalu kejam, pelacur sialan, 13 ingin meneriakkan ini sekuat tenaga, tapi bagaimana dia bisa? Entah itu 9 atau 10 prajurit bernomor teratas berada di liga yang sama sekali berbeda. Namun, dia segera tenang ketika dia menyadari bahwa 9 setidaknya telah berbaik hati menghentikan 2 boneka abadi yang mengejarnya. Pada saat itu, para prajurit yang bernomor itu menghela napas lega. Begitu banyak hal telah terjadi hanya dalam beberapa detik sehingga mereka merasa seolah-olah hidup mereka sedang dipertaruhkan pada seutas tali tipis. Namun, tampaknya semuanya telah berakhir sekarang. Setidaknya, hingga mereka menyadari bahwa Dion telah menembakkan 2 anak panah, bukan hanya 1. Dan anak panah kedua ini. Perasaan akan bahaya yang mengancam membuat yang pertama tampak seperti permainan anak-anak. 9 terkoyak. Anak panah itu mengarah tepat ke 11 yang baru saja mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghancurkan garis ki. Namun, anak panah itu tampaknya tepat waktu untuk tiba tepat saat otot-ototnya telah rileks. Namun, di sisi lain, ada 13 yang terluka. Setidaknya untuk saat ini, lengan kirinya tidak bisa digunakan karena tidak seperti 10, 11, dan 9, dia belum memasuki bentuk binatang humanoidnya sebelum semuanya terlambat. Siapa yang harus kuselamatkan? Apakah anak panah ini benar-benar untuk 11? Atau untuk 13 sekali lagi? Keraguan-raguan sepersekian detik itu sudah cukup untuk menghilangkan 13 dari daftar. Setelah diusir oleh 9, dia jauh lebih jauh dari 9 daripada 11. Faktanya, si 14 yang selalu pendiam pun lebih dekat daripada si 13 yang sekarang. Tanpa ragu-ragu lagi, 9 melonjak menuju 11 setelah menjatuhkan 2 boneka abadi 13. Pada akhirnya, Eleven jauh lebih berharga. Jawaban yang salah. Dion tersenyum. Keraguan semacam ini, inilah yang diinginkannya. Lompatan spasial. Para prajurit yang bernomor sudah sangat terbiasa dengan Retrace, namun, spasial jam jauh berbeda. Sederhananya, Retrace adalah keterampilan yang jauh lebih baik. Ada alasan mengapa itu hanya dapat diterapkan pada area tempat para penjaga berada dalam 30 detik terakhir. Ini karena keterampilan itu hampir tidak dapat dilacak. Keterampilan itu juga tidak dapat dikunci oleh ki atau energi dalam bentuk apapun. Bahkan seorang ahli setingkat Ten tidak merasakan apapun sebelum penjaga itu muncul di hadapannya. Spasial jam berbeda.
Itu adalah kemampuan salah satu anak panah tingkat tinggi yang ditemukan di pagoda senjata Dion. Tidak seperti Ritres, kemampuan itu dapat dideteksi dan dapat disegel agar tidak dapat menjalankan fungsinya. Selain itu, Dion memiliki peluang kesalahan yang jauh lebih besar saat menggunakannya. Namun, semua itu tidak penting sekarang karena prajurit yang berjumlah banyak di sini tidak dapat menggunakan ki misterius atau akal sehat mereka untuk mengunci area tersebut berkat ki dingin. Dan tujuan anak panah yang berputar dalam kobaran api hitam dan putih, bukan hanya tidak menuju ke arah 11, bukan juga ke arah 13. Melainkan ke arah 14 yang sederhana dan pendiam. Saat Forten menyadari situasi berbahaya yang dialaminya, sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Alih-alih 15, dialah yang sebenarnya merupakan individu terlemah di sini. Panah hitam Dion hanya merobek beberapa lapisan kulit dari 13. Faktanya, hal itu bahkan tidak membahayakan ototnya. Alasan lengan kirinya tidak berguna hanya karena dampaknya membuat bahunya terkilir dan dia melakukan yang terbaik untuk mengembalikannya. Masalahnya adalah kondisi bumi yang dimilikinya membuat otot dan tendonnya sangat kaku dan seperti baja. Membuatnya sulit untuk menggerakkan bahunya ke belakang dan juga sangat menyakitkan untuk melakukannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1542 rencana kedua. Namun, panah yang berputar-putar dalam warna hitam dan putih ini sepertinya berada pada level yang sama sekali berbeda. Aku mungkin yang terlemah di sini. Forten berpikir dengan tenang. Tapi jangan remehkan prajurit bernomor. Seolah menanggapi pemikiran Forten, Dion hanya tersenyum. Saya tidak pernah. Lautan yang gelap kembali bersinar. Busur petir biru melonjak ke depan. Forten tidak perlu berpikir panjang untuk menyadari bahwa ini bukanlah serangan palsu seperti sebelumnya. Ini yang sebenarnya. Dion telah menyimpannya hanya untuk saat ini. Senyuman pahit menghiasi wajah Forten. Dia hidup dalam keheningan, begitu banyak orang yang mati dalam keheningan juga. Anak panah hitam dan putih menusuk punggungnya saat busur petir biru menghentikan gerakannya. Jika dia meletus dengan kekuatan penuhnya, dia yakin bisa memaksa dirinya untuk bergerak, tetapi sudah terlambat. Anak panah itu tidak menggali terlalu dalam. Tubuh seorang ahli Dao jauh di luar pemahaman Dion. Tapi, itu tidak perlu dilakukan. Memutuskan sebagian tulang punggungnya sudah cukup untuk tujuan Dion. Petir biru itu menghentikan gerakannya. Anak panah itu melesatkannya ke depan menuju boneka-boneka abadi dan semakin menghambat gerakannya. Dan di saat berikutnya, dadanya tertusuk di sisi kiri dan kanan oleh tangan logam dari dua boneka abadi. Dion bahkan tidak bereaksi terhadap kematian Forten saat dia memerintahkan boneka abadi untuk mundur. Tidak lama kemudian, sebuah boneka datang ke sisinya, memegang dua tetes darah dalam bola ki. Sudah waktunya untuk rencana kedua. Dion mengangguk puas pada dua tetes darah ini. Mendapatkan barang-barang ini ternyata jauh lebih sulit daripada yang terlihat. Atau, lebih tepatnya, itu jelas sulit, tapi ada lebih banyak lagi kesulitan tersembunyi yang tidak terlihat. Karena sifat panah hitamnya, ada kemungkinan besar bahwa darah 13 yang berdarah akan terbakar sebelum dapat dikumpulkan. Dion mendapat tendangan 9 sebagai ucapan terima kasih untuk keduanya, atau itu akan sulit dan dia harus membiarkan boneka abadi beraksi lebih lama dari yang dia inginkan. Sampai sekarang, dia bahkan belum menggunakan 10 detik waktunya, jadi dia punya waktu tersisa 4 menit 50 detik. Itu juga bukan satu-satunya kabar baik. Karena dia kewalahan oleh ki dingin dan diserang oleh 4 boneka abadi ditambah seorang penjaga, Ten terluka parah, setidaknya dia akan cacat selama sisa pertempuran. Dion juga ingin membunuhnya, tetapi naga, atau keturunan berdarah campuran mereka dalam kasus ini, sangat ulet. Perut Ten terkoyak, dan kakinya hampir putus, tetapi dia masih sangat hidup. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa, jika 4 boneka abadi dapat melakukan ini dalam waktu kurang dari 10 detik. Mengapa Dion mundur begitu cepat? Dan alasannya berakar pada kebajikan sederhana yaitu tidak serakah. Apapun yang terjadi, Dion tidak bisa melupakan apa dan siapa yang dia lawan. Menjadi cemas dan kehilangan dirinya demi keuntungan jangka pendek tidak akan ada gunanya baginya. Ditambah lagi, ada sesuatu yang memberitahunya bahwa Nine tidak akan hanya menunggu untuk melihat Ten mati. Wanita itu, dia berbahaya. Mundur jelas merupakan pilihan terbaik. Dion yakin bahwa satu-satunya kesempatannya untuk meraih kemenangan sejati adalah dengan melawan Nine sendirian setelah mengalahkan yang lain. Ia menolak untuk percaya bahwa Nine dapat menahan serangan 10 boneka abadi, 2 penjaga, dan 13 sekaligus. Yah, 13 hanya akan diikut-sertakan jika ia berhasil. Berkatilah aku kali ini, Tuhan yang pelit. Dion menarik napas dalam-dalam. Ia merasa apakah kedua tetes darah ini berhasil atau tidak akan menentukan kemenangan atau kekalahannya. Di kejauhan, Ten batuk darah, berenang lemah ke arah prajurit yang tersisa. Tubuhnya berantakan, tetapi ekspresinya bahkan lebih buruk. 14 meninggal,
Ten tak dapat menahan diri untuk tidak menatap Nine dengan pandangan menyalahkan. Siapa yang kau lihat? Geraman yang keluar dari wanita humanoid berbulu ungu itu membuat Ten kembali ke dunia nyata. Mereka mungkin hanya berbeda satu peringkat, tetapi perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi. Begitu seseorang mencapai ketinggian ini di alam Dao, bahkan satu meridian yang terisi penuh pun membuat perbedaan besar, apalagi fakta bahwa 9 berada di depannya dengan selisih 14. Sementara 10 adalah ahli Dao tahap ke-8, 9 adalah ahli Dao tahap ke-9, perbedaannya adalah 10 hanya mengisi 65 meridian, tetapi 9 telah mengisi 79. Dia hanya berjarak beberapa langkah dari tahap ke-10. Ini bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa 9 adalah binatang tingkat tertinggi, sedangkan Falcon naga logam perak miliknya hanyalah ras binatang tingkat transenden. Kita perlu rencana, 9 berkata setelah mendengus. Akan sulit untuk menjelaskan kepada pemimpin tentang hilangnya 2 prajurit bernomor bahkan jika hal itu sudah diduga. Kami dari BPA tidak mundur. Kita harus maju ke depan, tapi kita tidak bisa melakukannya begitu saja. Saya menyarankan, tiba-tiba, suara 9 disela oleh jeritan darah 13 yang mengental. Pada awalnya, 9 ingin mengusir 13 sekali lagi. Itu hanya dislokasi bahu dan Anda adalah seorang pejuang Dao, apakah perlu bersikap begitu menyedihkan? Tapi, detik berikutnya, matanya menyipit. Tubuh Tertin telah berubah menjadi warna merah yang menyilaukan dan uap mulai keluar dari tubuhnya. Dion tidak pernah berkonsentrasi pada level ini dalam hidupnya. Kenyataannya, jiwanya lebih dari cukup kuat untuk mencoba menjebak binatang Dao, dia juga tidak takut dengan serangan balik karena dasar segel itu tidak ada dalam benaknya, melainkan di dalam segel itu. Namun, ini tidak berarti dia tidak harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Menggunakan harta karun dari 33 surga sangatlah melelahkan. Bahkan dengan kekuatan jiwanya, Dion tidak dapat menggunakan kemampuan aktif langkah Aurora selama lebih dari beberapa detik. Ya, itu mungkin sudah meningkat menjadi 1 atau 2 menit sekarang. Untungnya, desil sedikit lebih baik dalam aspek ini, meski tidak banyak. Cahaya buas bersinar di mata Dion. 13, apa yang terjadi? 11 panik. Mungkinkah itu anak panahnya? Apakah ada racun yang lebih mematikan yang melekat padanya? Dion menggertakkan giginya, butiran-butiran keringat mengepul di balik lapisan lemak yang menutupi tubuhnya. Datang, mata Dion bersinar seperti obor terang di sepanjang dasar laut yang gelap. Detik berikutnya, terdengar suara patahan. Dion langsung mengerti apa itu. Saat dia ditundukkan dengan paksa, hati Dao Tertin hancur, begitu pula aura rajanya. Dia sekarang hanyalah binatang buas tingkat surga biasa, bukan binatang buas raja. Namun, Dion tidak peduli sama sekali, dia telah berhasil. Bagus, Dion mencengkeram tinjunya. Cepat, jelajahi kembali. Dion telah menunggu 10 menit sebelum bertindak hanya untuk tujuan ini. Ia telah membiarkan mereka membicarakan strategi mereka dan ia bahkan telah memberi Ten waktu sejenak untuk beristirahat dan memulihkan diri dari luka-lukanya. Semua itu agar ia dapat menarik 13 keluar secepat mungkin saat ia tidak dapat melawan lagi. Dion membeku. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1543 gagal. Sesaat sebelumnya, ia bisa merasakan segalanya tentang Tertin. Ia bisa melihat pikirannya, merasakan emosinya, memahami rasa sakitnya, tetapi di saat berikutnya, semua itu terputus. Sesaat kemudian, dia mengerti alasannya. Dia telah menggunakan retrace, tetapi yang dia terima hanyalah tubuh dengan lubang berdarah di tempat jantungnya dulu berada. Di kejauhan, ekspresi Nine berubah menjadi ekspresi buas saat iris birunya berbinar. Tangannya, yang dulunya ditumbuhi bulu ungu yang indah, kini dilapisi warna merah pekat. Lidahnya menelusuri darah yang menetes, memandang ke kejauhan dalam garis pandang langsung Dion seolah memprovokasi dia. Rencana kedua gagal. Madeline mengumpulkan murid-murid sekte bunga lili api yang tersisa. Karena dia telah memutuskan untuk melakukan serangan balik, jelas bahwa dia tidak dapat melakukannya hanya dengan Damaris, Lila, Zaire, dan Yandere saja. Sekarang setelah kalian semua memahami situasinya, buatlah keputusan sendiri. 70% dari basis murid kami ternyata adalah pengkhianat. Dengan tingkat infiltrasi pada level ini, dijamin banyak dari tetua kami juga pengkhianat. Orang-orang dari Sekte Gagak Emas telah menindas kami dan saudara-saudara kami sejak lama. Saya yakin banyak di antara Anda yang telah kehilangan teman dekat dan keluarga. Tingkat serangan ini adalah salah satu yang telah memburuk selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya dan tidak bukan salah satu yang akan hilang dalam waktu dekat. Satu-satunya hal yang dapat saya janjikan kepada kalian semua adalah bahwa semua orang di sini adalah saudara seperjuangan kalian. Tidak ada pengkhianat di antara kita, saya bersedia mempertaruhkan nyawa saya demi kebenaran ini. Kalian semua harus membuat pilihan ini sendiri. Pilih untuk pergi melalui susunan teleportasi dan bersembunyi selama sisa hidup kalian,
atau kalian dapat memilih untuk bertarung dengan aku dan klan Sacharo suamiku. Pilihan ada di tangan kalian. Sekelompok murid perempuan memandang ke arah Madeline tanpa sedikit pun keraguan. Melihat dua wakil di hadapan mereka, bersedia bertarung, sulit untuk mengatakan tidak. Namun, pada saat yang sama, siapa yang tidak menghargai nyawa mereka? Bahkan tidak sepenuhnya pasti bahwa mereka yang ada di sini tidak akan menjadi pengkhianat jika mereka memiliki kesempatan. Banyak dari mereka tidak cukup baik untuk menarik perhatian Sekte Golden Crow dan karenanya tidak pernah didekati. Tidak ada yang namanya menolak sekte itu. Jika mereka berpikir untuk mengatakan tidak, hidup mereka akan berakhir saat itu juga. Siapa yang tahu berapa banyak saudari mereka yang telah jatuh seperti ini? Mungkin satu-satunya pengecualian terhadap aturan itu adalah Fiona, saudara perempuan angkat Cherry. Cherry bertanggung jawab untuk mendekati kakak perempuannya dan mengajaknya ikut. Namun, Cherry tahu kepribadian Fiona dan dengan demikian menunda-nunda menyelesaikan tugasnya. Karena dia tahu kakaknya akan berkata tidak, bukankah dia akan menghukum mati kakaknya dengan menuntunnya ke jalan yang telah ditempuhnya? Karena itu, kelompok murid yang tersisa ini sungguh menyedihkan. 70% dari mereka telah membelot ke Sekte Gagak Emas, kemungkinan besar membawa banyak teknik inti dan rahasia. Tidak, mungkin rahasia Sekte Flaming Lily bukanlah milik mereka sejak awal. Masalahnya adalah jika Anda percaya 30% masih tersisa, Anda salah. Mereka baru saja melawan musuh yang jumlahnya 2,5 kali lipat dari mereka. Hanya sedikit dari 20% yang tersisa, jumlah yang akan jauh lebih buruk jika Madeline tidak mengusir para pengkhianat secepat itu. Di antara 20% ini, hanya ada satu ahli Sudo Dao, Fiona. Tentu saja, sekarang ada Yandere juga, tetapi dia bukan bagian dari perhitungan mereka. Madeline pada dasarnya meminta mereka untuk berperang melawan musuh yang jumlahnya lebih dari 10:1. Demi masa depan yang paling sulit, apakah mereka dapat menghapus semua pengkhianat dengan jumlah mereka? Jawabannya adalah tidak. Namun, katakanlah demi argumen bahwa mereka melakukannya dan kemudian kembali ke sekte. Lalu apa? Madeline baru saja mengatakan sendiri bahwa ada pengkhianat di antara para tetua. Bukankah mereka akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menghukum mereka? Menurut aturan sekte, membunuh sesama murid dapat dihukum mati. Mungkin memang benar bahwa para pengkhianat ini tidak akan cukup bodoh untuk memerintahkan pembantaian semua murid yang tersisa. Itu akan terlalu jelas. Namun, bagaimana jika, seperti yang mereka duga, mereka tidak dapat membunuh semua pengkhianat? Pasti akan jauh lebih mudah bagi para pengkhianat ini untuk membunuh mereka semua. Namun, ketika mereka mendengar klan Sacharo disebutkan, beberapa dari mereka menjadi ragu. Siapa yang tidak tahu tentang keagungan Dion dan klannya? Cerita tentang kemunculan Lady Sacharo telah menyebar ke seluruh dunia persilatan. Klan mereka sebenarnya memiliki eksistensi tinggi. Karena keberadaan yang lebih tinggi itu sangat memanjakan Dion, bagaimana mungkin dia membiarkan istrinya meninggal? Salah satu murid mendesah. Akankah Dewa Sejati Sacharo ikut ambil bagian? Suamiku tidak bisa, tidak. Madeline menggelengkan kepalanya, tidak membuat janji palsu. Para murid sepertinya tenggelam dalam tingkat keputusasaan yang lebih rendah. Tampaknya mereka bekerja seperti manusia normal dan opini massa pun demikian. Madeline secara objektif lebih kuat daripada Dion, begitu pula Yandere, meskipun kemampuan pendukungnya jauh melebihi kemampuan mereka berkat jiwanya. Namun, murid-murid ini merasa tidak ada harapan jika dia tidak berpartisipasi. Agak konyol, aku tidak akan memaksa salah satu dari kalian. Tapi, mereka yang ingin pergi juga harus meninggalkan kualifikasi mereka sebagai murid Sekte Flaming Lily. Ini bukan aku yang memaksa kalian ke sudut. Jika kalian yakin bahwa kami akan kalah, maka seperti itu. Identitas hanya akan merugikan Anda. Namun, jika kami menang, dan percayalah, kami akan menang, kami tidak dapat memberikan Anda semua status yang sama dengan mereka yang bertahan dan berjuang. Aturan Sekte Flaming Lily menyatakan dengan jelas bahwa kita memiliki kewajiban untuk melindungi dan memperjuangkan sekte dan kepercayaannya. Tidak ada ancaman yang lebih besar terhadap hal itu di sini dan saat ini. Mereka yang melanggar aturan ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi rekan muridku. Silakan putuskan dengan cepat. Musuh kita tidak akan menunggu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1544 taktik. Kata-kata Madeline sepertinya mengingatkan mereka pada sesuatu. Itu benar. Bagaimana mereka bisa berlari dan masih berharap untuk mengambil keuntungan jika mereka bertahan menang? Ini adalah persimpangan jalan. Mereka akan memilih Sekte Flaming Lily atau menjadi nakal selamanya. Tidak mungkin bagi sekte lain untuk memilih pengkhianat sebagai muridnya. Mereka pastinya tidak cukup berbakat untuk lepas dari aturan itu. Penggarap nakal bukan hanya istilah umum. Itu mewakili semua individu yang tidak akan pernah bisa meninggalkan menara, karena jika mereka melakukannya, mereka tidak akan pernah bisa kembali.
Setelah meninggalkan klan atau sekte mereka, jelas tidak mungkin untuk mengakses pintu masuk menara lagi. Mereka hanya punya dua pilihan, tinggal di menara selamanya, atau tidak pernah kembali. Mereka yang ditandai sebagai pembudidaya nakal dilarang menggunakan formasi teleportasi dan hanya bisa berjalan berbahaya melewati zona bahaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan, karena fakta bahwa setiap zona bahaya yang dimiliki oleh satu kekuatan atau yang lain, seringkali terlalu besar biaya yang harus mereka tanggung. Akibatnya, mereka sering dipaksa untuk tinggal di kota yang sama selama sisa hidup mereka, menyelesaikan tugas-tugas kasar dengan imbalan pembayaran kecil. Pada akhirnya, banyak pembudidaya nakal yang dipaksa bekerja sebagai tentara bayaran, membantu klan dan sekte untuk memperebutkan wilayah dengan bayaran yang jauh lebih baik dari biasanya. Namun, itu bukanlah kehidupan yang bisa dipilih siapapun atas kemauannya sendiri. Karena mereka dibayar, mereka jelas tidak dihargai seperti murid sejati. Jadi, mereka digunakan sebagai makanan ternak kanon. Mereka juga tidak lagi mendapat perlindungan sekte besar di belakang mereka, jadi tidak ada yang ragu untuk membunuh mereka. Inilah kehidupan yang menunggu mereka jika mereka memilih untuk meninggalkan sekte Flaming Lily sekarang. Tiba-tiba, keputusan yang tampaknya mudah menjadi sebuah batu besar yang membebani hati mereka. Tidak semuanya adalah orang-orang bangsawan, bahkan mungkin hanya segelintir orang selain Fiona. Satu-satunya alasan mereka tidak berkhianat adalah karena mereka terlalu lemah untuk dipilih untuk peran tersebut. Tapi, di sini mereka lagi-lagi berada di simpang jalan. Tentu saja masih banyak yang tersisa. Kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang bersedia melakukan tugas-tugas buruh murah selama sisa hidup mereka. Setidaknya karena Madeline mengizinkan mereka menggunakan formasi teleportasi sebagai tindakan kebaikan terakhir terhadap mereka sebagai pembelot. Mereka bisa selektif dengan kota tempat mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka. Seperti ini, jumlah murid yang tersisa semakin berkurang. Pada akhirnya, hanya tersisa 600.000 murid dari lebih 1 juta murid yang pernah ada di sini sebelumnya. Madeline tersenyum. Dia tahu betul bahwa mungkin mereka semua akan pergi jika dia tidak memaksa mereka untuk memilih antara kehidupan sebagai murid dan seorang petani nakal. Namun, dia tetap puas dengan hasil ini. Saya tahu banyak dari kalian yang bertahan karena saya memaksa kalian ke sudut. Namun, saya ingin kalian semua tahu bahwa ini mungkin keputusan terbaik yang pernah kalian buat dalam hidup kalian. Mereka yang bertahan akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Ini adalah kesempatan kalian untuk melepaskan beban masa lalu dan melangkah maju masa depan yang lebih cerah. Kakak perempuan itu menakutkan. Zaire berbisik pelan, membuat Lila terkikik. Madeline selalu memiliki ketajaman ini. Dulu ketika mantan majikannya membawanya pergi dari Dion, banyak yang telah menyaksikannya. Dia mencaci siapapun yang berbicara buruk tentang suaminya. Hanya saja sekarang dia mengarahkan bakatnya ke tujuan yang berbeda. Pada saat ini, aura Madeline telah berubah total. Kehadirannya yang setara dengan raja keluar dengan kekuatan penuh. Kombinasi yang diciptakannya dengan watak dewinya membuat orang-orang di sekitarnya memperhatikan setiap kata-katanya. Bagus, sekarang kita akan mulai membalas dendam. Suara Madeline lembut, namun entah bagaimana terdengar di seluruh kota. Orang-orang dari Falling Petal Pavilion pergi ke sana, orang-orang dari Rooted Depths Pavilion bertahan di sini. Orang-orang dari Life Blooming Pavilion di sana, dan orang-orang dari Layeret Fin Pavilion di sini. Madeline mulai mengatur murid-muridnya dengan cara yang tidak dapat mereka pahami. Setelah bertahun-tahun berada di sisi Dion, dia telah memahami inti dari taktik pertempuran. Mungkin miliknya tidak se-fleksibel atau licik seperti milik Dion, tapi tingkat keteraturan ini adalah sesuatu yang dia yakin akan membantu. Falling Petal Pavilion adalah cabang dari sekte mereka yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Pavilion kedalaman berakar dikenal karena kekuatan mereka yang gila pertempuran dan memiliki kemampuan tempur jarak dekat serta kekuatan tembakan terbaik. Pavilion anggur berlapis adalah jalur yang tidak biasa bagi para penggarap dao api, tetapi mereka fokus pada pertahanan. Terakhir, Life Blooming Pavilion adalah jalur lain yang sedikit tidak konvensional untuk dao api, tetapi mereka adalah penyembuh. Dari keenam kelopak yang diciptakan oleh gunung berapi yang meletus di planet Lily, masing-masing pavilion ini mengambil satu, dan hanya menyisakan tanah suci para leluhur dan kelopak para tetua. Madeline tahu bahwa saudara-saudarinya ini tidak berbakat, tetapi dia juga tahu bahwa musuh-musuh mereka tidak terorganisir. Dia bisa tahu kalau ada seseorang di belakang yang mencoba mengulurkan tangan dan memberi mereka struktur yang sangat kurang mereka miliki. Tapi ketajaman penglihatan Madeline bisa tahu kalau orang ini terlalu memaksakan diri. Taktik pertarungan klan Sacharo bukanlah sesuatu yang bisa dilawan tanpa perlawanan. Hari ini akan menjadi debut klan Sacharo dengan sungguh-sungguh. Di panggung terbesar, mereka akan menghancurkan lawannya. Kakak, aku bisa membuat sedikit perubahan pada permohonan dan larangan mereka terbang. Lila berkata setelah menunggu Madeline selesai mengatur. Alis Madeline mengangkat wajahnya. Benar-benar, Mom.
Rambut merah muda Lila bergoyang saat dia mengangguk. Itu hanya akan membantu sesaat karena jangkauan segel itu terbatas, hanya sekitar 20-50 juta di luar tembok kota Middle Lily. Namun, jika digunakan pada waktu yang tepat, sebelum mereka melarikan diri, itu akan sangat efektif. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1545 bangun. Madeline berpikir sejenak, kau benar, namun, sangat sulit bagi mereka untuk lari dari sini. Ingatlah bahwa mayoritas tingkatan surgawi adalah zona bahaya dan ini bukan lagi tingkatan bawah, melainkan tingkatan tengah. Jika kita muncul di timur, ada 3 zona bahaya perak di arah itu yang dikelilingi rapat oleh zona bahaya perunggu. Berkat Middle Lily City, mereka hanya bisa berlari mundur. Jika mereka mencoba menerobos kita dan masuk ke kota, aku bisa mengusir mereka dengan mudah. Itu artinya, mereka akan langsung menuju ke rahang bahaya dan akan lebih mudah untuk menghabisi mereka. Zona bahaya tingkat menengah berada pada tingkat yang berbeda dari zona bahaya tingkat rendah. Bakat para murid yang mereka hadapi jauh lebih tinggi daripada mereka, tapi tidak cukup untuk mengabaikan zona bahaya tingkat menengah. Mereka harus waspada. Hanya ahli Sudo Dao yang dapat mengabaikan masalah ini sepenuhnya. Jika kita mengikuti rencana kakak perempuan, maka aku bisa membantu lebih banyak. Jika kita mengandalkan mereka untuk percaya pada kelemahan kita untuk memancing mereka berkumpul di satu area, maka aku bisa mengendalikan formasi penyegelan untuk muncul di satu area juga. Selama ukurannya bisa diatur, bahkan memindahkannya bersama kita seharusnya tidak terlalu sulit. Bukankah sumber listriknya akan hilang jika kita memindahkannya dari sini? Madeline memahami prinsip dasar formasi dengan sangat baik. Skala besar sebesar ini pasti membutuhkan sumber listrik yang besar. Memindahkannya sama dengan memindahkannya dari sumber listriknya. Jika ini begitu mudah dilakukan, Dion tidak akan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memahami inti formasi sehingga dia dapat memberikan mobilitas pada salah satu formasi berskala besar. Sayangnya bagi Dion, dalam hal formation core, adik perempuannya sejauh ini lebih baik. Apa yang dibutuhkan untuk membentuk inti formasi? Bukankah itu berarti mencapai alam satu dengan diri dari sebuah formasi? Namun, tidak bisakah Lila kecil melihat kebenaran dari semua hal berkat empati sejatinya? Perkataannya bahwa dia dapat menciptakan zona larangan terbang adalah peningkatan pada formasi. Sehingga setara dengan mencapai alam satu dengan diri. Jika Dion ada di sini, mungkin dia akan mulai menitikkan air mata pahit. Lila tersenyum. Tidak perlu khawatir tentang itu. Satu batu dao saja sudah cukup untuk memberi daya pada formasi tingkat komet selama berjam-jam, terutama setelah aku meningkatkan efisiensinya. Lila mengikuti jejak kakak laki-lakinya. Meskipun akan sangat mudah baginya untuk menguasai hampir semua jalur bela diri yang ada, ia memilih bahasa dan alkimia arai. Ia memilih bahasa karena bahasa merupakan sesuatu yang ia gunakan setiap hari dan tidak akan mengganggunya untuk mengikuti jejak kakak laki-lakinya. Sampai saat ini, penguasa komet dari aliansi Fana telah bertambah 1. Saat kedua saudara perempuan itu membicarakan strategi, meninggalkan kedua naga dan Yandere yang diam ke samping. Formasi teleportasi kota Lili Tengah tiba-tiba muncul. Aku melarang siapapun yang bukan berasal dari sekte Flaming Lily untuk menggunakan formasi ini. Madeline mengerutkan kening. Tapi, ketika dia melihat sosok yang muncul, dia tiba-tiba tersenyum lebar. Seorang wanita muda bertubuh pendek mengenakan baju besi merah tipis dan sayap merkuri merah besar yang terlipat tampak memegang palu besar yang ukurannya lebih dari 2 kali lipat tubuhnya. Meskipun dia seorang wanita dewasa, orang akan kesulitan untuk membenarkan pernyataan bahwa dia tingginya 5 kaki. 4,11 mungkin adalah ukuran terbaik yang bisa Anda berikan padanya. Kakak Madeline, aku minta penjelasan. Aku sudah lama mencoba berteleportasi ke sini. Aku bahkan menghancurkan boneka percobaan sialan itu 2 kali. Kakiku gatal, mereka bilang aku harus berada di sini. Namun, ketika aku memberi naikkan hadiah tingkat rendahku yang akan datang. Kenapa kamu tidak menyambut adik perempuanmu dengan upacara akbar? Saya sebenarnya membuang begitu banyak batu energi untuk mencoba datang ke sini. Dan saya pergi ke 10 kota berbeda sebelum akhirnya berhasil. Sabona menggerutu, tampak sangat menggemaskan saat dia mengayunkan palu besarnya. 3 warisan sekte bunga lili api telah berkumpul. Di kota Sapientia, persekutuan penempaan senjata benar-benar berantakan. Awalnya, setelah Clara mengusir pengawal serikat dan membunuh seorang kapten yang suka menjelek-jelekkan orang. Atapnya telah dirobek dan memperlihatkan ruang penempaannya yang kebetulan berada di lantai atas. Sekarang setelah Clara pingsan dan kubahnya telah menyusut. Semua orang dapat melihat seorang wanita muda cantik dalam jubah perak yang basah oleh keringat dan napasnya tidak teratur seolah-olah dia sedang bermimpi buruk. Tunggu apa lagi, tangkap dia. Seorang kapten menggeram. Jelas sekali, dia tidak mau bergerak maju setelah kematian rekannya, jadi dia mengirim orang lain terlebih dahulu. Para pengawal serikat ragu-ragu. Ini telah berlangsung selama berhari-hari dan semua saraf mereka tegang.
Namun, dunia persilatan memiliki sistem hierarki yang ketat sehingga mereka harus mendengarkan. Ditambah lagi, bukankah mereka tampak terlalu menyedihkan karena tidak mau mendekati seorang wanita yang tidak sadarkan diri? Seperti ini, mereka mulai mendekat perlahan-lahan. 5 di antaranya mendekat dengan hati-hati dari semua sisi. Ketika mereka mencapai jarak 1 meter, mereka menghela nafas lega. Apa yang sangat kami takuti, pada akhirnya dia hanyalah seorang gadis kecil. Salah satu penjaga guild merasa berani. Atau mungkin dia malu karena begitu takut sebelumnya, jadi dia berinisiatif untuk menghilangkan rasa malu itu. Jika dia bisa merasakan perasaan itu pada saat yang sama dengan menyamar memeriksa sesuatu yang berbahaya, itu akan lebih baik. Tapi siapa sangka kalau hal terakhir yang didengarnya dalam hidup ini adalah geraman binatang buas yang murka? Para penjaga serikat yang mendekat menyaksikan sekilas ruang yang teriris sebelum penjaga yang berani itu tiba-tiba jatuh ke tanah dalam 2 bagian berdarah. Meski mereka tidak dapat melihatnya, tubuh Little Yin melengkung di dada Clara, tubuh kecilnya menggigil karena marah saat geraman keluar dari bibir kecilnya. Bulu putihnya yang indah berdiri tegak, tampak 2 kali lipat ukurannya. Garis keturunan pertempuran Little Yin akhirnya terbangun. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1546 geraman. Geraman samar kemarahan Little Yin hanya terdengar oleh para penjaga serikat karena dia mengizinkannya. Setelah keberadaan dia dan saudaranya terikat pada garis waktu ini melalui kontrak mereka dengan Dion, dia dapat dengan bebas mengendalikan hal-hal ini sesuka hatinya. Dia ingin orang-orang ini tahu bahwa serangan itu bukanlah suatu kebetulan, Clara dilindungi. Ketika seseorang berbicara tentang garis keturunan pertempuran hamster surgawi, hanya mungkin untuk menyebutkannya dengan generalisasi yang samar-samar. Bahkan untuk ras itu sendiri, satu-satunya hal yang mereka yakini adalah fakta bahwa itu hanya muncul dalam garis keturunan kerajaan. Little Yin sendiri tidak sepenuhnya menyadari bagaimana dia terbangun, tapi dia memiliki pemahaman yang samar-samar. Sejak lahir, hingga sekarang, rentang emosi yang dirasakan Yin kecil terbatas. Sama seperti seorang anak kecil yang belum mengetahui rasa sakit dan kengerian dunia, mata kecilnya diwarnai dengan warna mawar yang sulit dihilangkan. Ini mungkin terdengar konyol. Lagi pula, bagaimana mungkin ras yang lahir dengan begitu banyak pengetahuan tentang dunia bisa menjadi sepolos ini? Namun, hanya dapat dijelaskan bahwa Yin dan yang kecil memiliki mentalitas yang mirip dengan empati sejati. Lila kecil menghadapi banyak kengerian di masa mudanya. Bahkan setelah Dion menyelamatkannya dari nasib itu, hal ini tidak menghentikan kemampuannya untuk merasakan penderitaan orang lain. Dapat dikatakan bahwa setiap pengalaman traumatis yang dialami Dion, Lila kecil merasa seolah-olah dialah yang mengalaminya. Bayangkan saja, seorang gadis kecil menghadapi hal seperti itu. Namun, Little Lila tidak pernah kehilangan akal sehatnya seperti Jade. Hanya bisa dikatakan bahwa konstitusinya dirancang untuk kemampuan seorang empati sejati. Mungkin kekebalan terhadap keputusasaan semacam inilah yang membuat entitas itu menjadi teka-teki. Karena pertama kali dalam hidupnya ia benar-benar merasakan emosi itu, ia membuat dunia menjadi spiral kehancuran. Yin kecil serupa dalam hal ini. Meskipun dia tampak lebih peduli daripada kakak laki-lakinya, dia memiliki watak sebagai pengamat pasif terhadap dunia. Itulah mengapa saat dia melihat tubuh Clara yang tak berdaya dan tatapan cabul di mata penjaga guild, emosi tak dikenal yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mengalir dalam dirinya. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, fluktuasi ruang dan waktu yang selalu melindunginya secara pasif sepertinya meningkat ke tingkat yang baru. Keempat penjaga serikat yang tersisa membeku. Serangan itu, tidak ada peringatan, seolah-olah muncul begitu saja. Apa yang terjadi? Sayangnya, mereka tidak sempat berpikir lebih lama lagi sebelum visi mereka sendiri tentang dunia tampak terbagi 2. Saat mereka menyadari bahwa dunia yang terbelah ini sebenarnya adalah hasil dari pandangan mereka yang jatuh ke 2 arah yang berbeda, sudah terlambat untuk menyesal. Kapten yang memerintahkan pendekatan ini membeku. Kelima pria itu tidak luar biasa kuatnya, mereka hanya berada di tingkat menengah di alam surga bawah. Tapi, bukan berarti membunuh mereka berlima dengan begitu cepat dan diam-diam adalah hal yang mudah. Bahkan puncak surgawi setidaknya harus muncul, bukan? Ditambah lagi, dia adalah seorang ahli Sudo Dao, jadi bagaimana mungkin orang normal bisa bersembunyi dari indranya? Semakin dia memikirkannya, semakin gemetar tubuhnya. Kapten, tidak bisakah kita biarkan saja ini? Ini jauh di atas kemampuan kita. Kapten itu merengut. Dasar bodoh, bagaimana kalau kamu pergi dan memberitahu Sapientia tentang hal itu? Mengapa kamu berbicara kepadaku tentang sesuatu yang begitu konyol? Tapi Kapten, apalagi yang bisa kita lakukan kalau tidak mundur? Kirim pengawal serikat baju besi berat. Sang Kapten tahu dia tidak bisa mundur. Mereka yang menentang perintah penyihir itu punya kebiasaan menghilang dan tidak pernah terdengar lagi. Bagian yang paling menakutkan adalah siapapun yang mengingat orang-orang yang menghilang itu tampaknya juga menghilang.
Tidak lama kemudian, sekelompok makhluk angkasa yang berbaju besi tebal bergerak maju. Mereka tampak seperti diperlengkapi dengan rangka tubuh mekatronik yang besar, berbeda dengan apa yang mungkin diharapkan dari baju besi berat biasa. Sungguh suatu penghinaan. Pakaian mekatronik ini adalah ciptaan kesayangan ketua persekutuan senjata, namun sekarang digunakan untuk menindas murid muda yang dia sukai. Setelan ini adalah salah satu kartu truf terkuat yang dimiliki penjaga guild. Dengan mereka, dimungkinkan untuk melawan seluruh tingkatan di atas level Anda. Saya tidak percaya hal itu dapat ditangani dengan mudah. Siapa yang tahu apakah sang kapten benar-benar mempercayai kata-kata ini atau dia berusaha membuat dirinya merasa lebih baik. Jika ini benar-benar gagal, akan terlalu sulit untuk menjelaskan hilangnya 20 set baju besi berat yang masing-masing bernilai 100.000 batu dao. Sekalipun dia menghabiskan seluruh hidupnya bekerja, dia tidak akan pernah mampu membayarnya kembali. Sayangnya, keberuntungan tidak berpihak pada sang kapten. Saat ke-20 prajurit berbaju besi berat mendekat, dengan tekad kuat di mata mereka, sebuah adegan yang tidak akan pernah dilupakan oleh mereka yang hadir terjadi. Armor aslinya tiba-tiba mulai berkarat. Sendi-sendinya menjadi kaku dan lapisan peraknya menjadi busuk. Sang kapten tidak percaya apa yang dilihatnya. Apakah ini semacam dao tanah biji logam yang belum pernah didengarnya? Mengapa armor kelas atas ini tampak seperti menua? Sesaat kemudian, semuanya berakhir. Fluktuasi ruang yang tak terduga dan tak terdeteksi itu beriak. Begitu saja, 20 prajurit lainnya tumbang dan 2 juta batu dao lenyap menjadi kepulan karat dan darah. Tubuh Little Yin menggigil, matanya yang kecil, seperti manik, hitam berkilau dengan warna merah. Otot dan bulunya meregang kencang saat uap keluar dari mulutnya. Dion tidak mengirimnya ke sini untuk bertempur. Dia bahkan tidak tahu hal seperti itu akan terjadi. Satu-satunya keinginannya adalah agar Little Yin menemani Clara sehingga dia ingat bahwa akan ada hari ketika dia akan datang secara pribadi untuk membawanya kembali dan membasuh planet Sapientia. Dengan darah, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1547 waktu. Dengan bantuan Little Yin, mustahil bagi Sapientia untuk mengambil cincin spasial dan harta karunnya, dan pada saat yang sama, Dion akan dapat berbicara dengan Clara sekali atau jika dia selamat dari kesulitannya saat ini. Namun, tampaknya tekanan yang dialami Dion adalah tekanan yang sama yang dialami sekutunya juga, dan banyak dari mereka telah berevolusi di bawah. Yin kecil berusaha keras. Dia tahu betul bahwa kekuatan yang bisa dia hasilkan terbatas. Jadi, dia ingin melakukan yang terbaik untuk menakut-nakuti mereka semua dan mengulur waktu. Begitu garis keturunannya terbangun, dia memahami banyak hal. Pertama, jika dia tidak pernah memilih pasangan untuk berlabuh di garis waktu ini, garis keturunannya tidak akan pernah terbangun. Intinya, Dion adalah kuncinya. Kedua, dia tidak bisa menggunakan kekuatan melebihi jangkar yang menahannya di timeline ini. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika Yin kecil mencoba mengumpulkan ki dalam ruang dan waktu melebihi batas kemampuannya. Jangkarnya akan menjadi tidak stabil dan dia akan terdorong ke dalam perubahan ruang dan waktu, dan tidak akan pernah kembali lagi. Ada cara sederhana untuk menyatakan klausul ini, kekuatan Yin kecil dibatasi oleh kekuatan Dion. Semakin kuat Dion, semakin kuat jangkar Little Yin, dan dengan demikian semakin bebas dia menggunakan ki dalam ruang dan waktu. Ini berarti alasan Yin kecil dengan mudah mengalahkan penjaga guild ini adalah karena jika Dion ada di sini, dia akan mampu melakukan hal yang sama. Mereka terlalu lemah, namun, ini tidak sepenuhnya analog. Meskipun ini mungkin terdengar seperti awal nerf, yang terjadi justru sebaliknya. Meskipun Little Yin dibatasi oleh kekuatan Dion, kemampuan ruang dan waktunya sangat luar biasa sehingga meskipun Dion tidak memiliki satu kesempatan pun untuk mengalahkan ahli Dao dengan kekuatannya sendiri, Yin kecil dapat menahan dan mengancam ahli formasi Dao bawah. Hal ini menyebabkan hal ketiga yang disadari oleh Yin kecil. Dan hal ini mungkin menjadi alasan mengapa Celestial Hamster menjadi kelas penguasa. Membuka garis keturunan pertarungannya memungkinkan Yin kecil memperluas kemampuan yang dimilikinya kepada orang lain. Sayangnya, Yin kecil baru saja membangun kemampuannya. Dia tidak berani mencoba mengumumkan Clara di ruang dan waktu ki untuk membuatnya menghilang karena dia tidak tahu apakah dia memiliki kendali untuk melakukannya. Aspek ketiga tentang kemampuan ini sebenarnya memiliki klausul di dalamnya. Hamster surgawi sebenarnya hanya dimaksudkan untuk berbagi kemampuan mereka dengan jangkar mereka. Melakukan hal itu untuk orang lain sangatlah melelahkan dan membutuhkan kontrol yang jauh lebih besar. Meskipun itu mungkin karena Clara dan Dion terhubung dengan jiwa mereka, Little Yin tidak berani mengambil risiko. Jika keadaan menjadi lebih buruk, maka Little Yin akan mengambil risiko. Namun, dia ingin melihat apakah ada pilihan lain yang menunggunya. Jika dia kehilangan tubuh Clara dalam cengkeraman, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Namun, masih ada satu hal lagi yang harus dinantikan Little Yin.
Ia dan saudara laki-lakinya adalah saudara kembar. Setelah berbagi telur yang sama, pikiran, jiwa, dan kemampuan mereka telah saling terhubung. Begitu Little yang membangunkan garis keturunannya. Bersama-sama mereka akan mengerdilkan Celestial Hamster manapun di masa lalu. Penuh keyakinan dan keinginan untuk melindungi saudara perempuannya Clara, Jerman Little Yin terus berlanjut. Seolah menantang mereka untuk mendekat sekali lagi. Sudah waktunya, Madeline melihat ke arah timur kota. Di belakangnya, pasukan 600.000 murid perempuan yang terorganisir rapi mengikutinya. Gaun putihnya berkibar tertiup angin bersama dengan rambut ungunya yang sempurna. Retakan api ungu tampak berkobar di udara di sekitarnya, berkedip seperti miniatur kembang api. Jelas sekali bahwa permaisuri ini tidak senang. Setelah menyiksa informasi dari Zaire, Madeline akhirnya mengetahui apa yang terjadi. Berpikir bahwa ini semua diatur oleh klan Sapientia. Tidak ada yang perlu dikatakan. Madeline tidak kehilangan cintanya pada klannya ini. Hari di mana dia mengganti namanya menjadi Sacharo adalah hari di mana dia merasakan beban terangkat dari pundaknya. Namun, klan yang ditinggalkannya malah berani menyakiti Clara dan Dionnya. Dia sangat marah. Rencana dalam pemahamannya telah berubah total. Ini bukan lagi tentang menghancurkan para penjahat sekte, atau membalas kejahatan sekte gagak emas. Ini tentang seorang wanita yang mengamuk saat sisiknya disentuh. Pertama, dia akan menghancurkan pasukan yang mendekat di bawah. Tapi, dia tidak akan berhenti di situ. Dia akan menghancurkan kota Sapientia. Beberapa meter di belakangnya, Zaire entah mengapa mulai mengangguk pada dirinya sendiri. Mom, aku yakin akan melakukan itu sekarang. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Damaris mengangkat alis. Apa yang kamu bicarakan? Lila kecil mulai gemetar, mata berlian merah mudanya berbinar. Kakak Madeline benar-benar menakutkan. Wanita paling menakutkan yang pernah kutemui seumur hidup. Zaire mengangguk pada dirinya sendiri sekali lagi, bangga dengan kesimpulannya. Catatan penulis, saat Madeline mengacu pada kota Sapientia. Yang dia maksud adalah kota Sapientia rendah, menengah, tinggi, dan puncak, bukan kota Sapientia di planet Sapientia. Apakah semua ini ada gunanya? Alex, yang masih memiliki rasa takut terhadap Lila, memandang ke arah pasukan murid sekolah Flaming Lily dengan ragu-ragu. Nyonya Sacharo, kami bersedia melepaskan Anda selama Anda meninggalkan sekte Flaming Lily. Kami tidak ingin bermusuhan dengan klan Sacharo. Jelaslah bahwa sikap sekte Golden Crow telah berubah total. Terlalu banyak hal yang tidak disebutkan oleh informan mereka terjadi satu demi satu. Mereka mulai meremehkan keabsahan informasi tersebut dan apakah dewa sejati Sacharo benar-benar dapat ditangani dengan mudah. Oleh karena itu, para tetua sekte Golden Crow memutuskan untuk mengambil pendekatan baru. Sayangnya satu-satunya tanggapan yang diterimanya hanyalah satu kata. Menyerang. Suara lembut Madeline menyebar ke seluruh medan perang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1548 belum. Seperti yang diharapkan, meskipun penjelajah jauh lebih baik dalam menyimpan informasi daripada manusia, masih tidak mungkin menanamkan taktik militer ke dalam pikiran mereka dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, Madeline membuatnya tetap sederhana. Setelah mengatur ulang para murid berdasarkan pavilion, dia membentuk mereka menjadi regu beranggotakan 5 orang. Pasukan ini berisi 2 murid pohon anggur berlapis, 1 murid yang mekar, 1 murid kelopak jatuh dan 1 murid kedalaman yang dihapus. Fokus utama Madeline adalah pertahanan dan penyembuhan. Karena itu, ia memastikan setiap regu yang terdiri dari 5 orang memiliki 2 spesialis pertahanan dan 1 spesialis penyembuhan. Murid kelopak yang jatuh kemudian menghadapi pertarungan jarak jauh, sedangkan murid kedalaman yang berakar adalah pengamuk dan kekuatan api utama. Pasukan ini kemudian disusun sebagai berikut. 2 spesialis tanaman pertahanan merambat berlapis akan mengambil alih barisan depan dan penyembuh yang mekar akan dipasangkan dengan murid kelopak jatuh jarak jauh di garis belakang pasukan. Terakhir, murid kedalaman yang diturunkan akan memiliki kebebasan paling banyak, mengandalkan dukungan dari murid tanaman merambat berlapis untuk melengkapi kekuatan serangan mereka. Madeline hanya punya 3 aturan untuk mereka. Yang pertama adalah tidak ada murid yang dapat maju lebih dari 50 meter di depan posisi di udara. Kedua, setiap pembelot akan dibunuh sendiri oleh Madeline dan pasukannya. Dan ketiga, jika salah satu anggota pasukanmu jatuh, segera mundur ke garis belakang dan menunggu perintah selanjutnya. Sekte Gagak Emas belum pernah melihat hal seperti itu seumur hidup mereka. Mereka telah sepenuhnya siap untuk menghancurkan sekte Flaming Lily dengan jumlah mereka yang banyak. Tetapi mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat menemukan pertarungan individu seperti biasanya. Pada saat para pemimpin sekte menyadari bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi, banyak pengikut sekte Golden Crow telah gugur. Atau, lebih tepatnya, banyak pengkhianat sekte Flaming Lily telah gugur. Perlakuan macam apa lagi yang bisa diharapkan para wanita ini?
Tidak mengherankan mereka mendorong maju sebagai umpan meriam. Awalnya, mereka mencibir, percaya bahwa mantan murid mereka bodoh karena berjuang untuk tujuan yang tidak pantas. Namun, pada saat berikutnya, jeritan dan darah dari medan perang menyusup ke dalam kehidupan mereka, memakan mereka satu demi satu sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Alak berteriak. Bukankah kita akan menjepit mereka dari 3 sisi? Baik Alex maupun saudara sesama muridnya tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Madeline pergi dari gerbang timur kota, menyebabkan para pengikut sekte Golden Crow menyerbu. Dari tadinya sempitnya kota, banyak dari mereka meninggalkan pos mereka untuk sempitnya gerbang timur yang besar. Mengapa pengumpulan Kiku sangat lambat? Kata-kata terakhir seorang murid meraung kecewa ketika dia jatuh ke panah api murid kelopak-kelopak yang jatuh. Di langit, Madeline tidak ingin tersenyum. Gumpalan kabut emas diwujudkan berhembus dari waktu ke waktu, memberikan perasaan seperti dunia lain. Sesuatu terjadi beberapa hari yang lalu. Ketika dia memasuki kondisi mampu memanipulasi semua energi, tampaknya bentuk dasarnya juga mengalami peningkatan besar. Kemampuannya untuk menambah kekuatan dengan ki atmosfer meroket ke tingkat yang membuatnya berantakan. Siapa bilang watak Dewi hanyalah konstitusi tambahan? Bakat meridian seseorang berbanding lurus dengan luas ki atmosfer yang dapat Anda gunakan. Meskipun demikian, masih banyak hal lain yang dapat melengkapi hal ini juga. Misalnya, perasaan ketuhanan Dion, karena menyatu sempurna dengan kehadirannya, secara teoritis dapat memaksa 500.000 km ki atmosfer untuk mengikuti keinginannya. Masalahnya adalah bahkan dengan meridian tingkat dewa, dia tidak akan mampu mengendalikan ki sebanyak itu sehingga dia tidak pernah melakukannya. Namun, Madeline berbeda. Meskipun kehadirannya tidak menyatu dalam setiap aspek keberadaannya, kemampuannya untuk mengendalikan ki, bahkan dengan meridian yang tidak sebaik milik Dion, jauh melampaui dirinya karena konstitusinya. Seorang jenius mungkin dapat memanggil dan mengontrol dengan radius sempurna 10 meter ki atmosfer. Dewa sejati sedikit lebih baik dari ini, tapi tidak sebanyak yang Anda harapkan. Tidak lebih dari 20 meter. Tapi, Madeline merasa bahwa dia memiliki lebih dari 100 meter yang bisa dia gunakan, bahkan 200 meter pun tidak mustahil jika dia melakukannya dengan perlahan. Mungkin bagian yang paling mengejutkan adalah dia tampaknya memiliki prioritas atas ki ini. Dengan Madeline yang berdiri di langit di atas garis depan, dia bisa menahan ki musuh sambil melengkapi sekutunya, membuat seruan mereka untuk ki atmosfer jauh lebih mudah. Ini memiliki kemiripan yang aneh dengan sesuatu yang pernah dialami Dion sebelumnya. Kembali pada percobaan keduanya, Dion menciptakan formasi yang mengandalkan inti energi dan urat nadi spiritual klan malaikat untuk memanfaatkan dan menggunakan inti jurang Dao untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Awalnya, ia mengira itu akan menjadi beban berat bagi pikirannya, tetapi pada saat itu, Luna tiba-tiba muncul dan membuatnya semudah meminum air. Peristiwa serupa terjadi di sini, tanpa sepengetahuan Madeline. Dan yang paling membuatnya takut bukanlah kemampuan itu sendiri, melainkan betapa mudahnya melakukannya. Apakah syuting sudah waktunya, kakak? Tanya Lila sambil melihat Yandere membakar habis setiap murid yang mencoba menangkapnya dan Madeline. Belum, kata Madeline pelan. Jadi, kita tidak bisa lagi mengorbankan nyawa dengan keunggulan taktik kita. Pada saat itulah kita akan mengaktifkan formasi dan menembak jatuh mereka dari langit. Pertempuran terus berkecamuk, kekerasan terjadi dan pertumpahan darah. Saat ini, berita tentang apa yang terjadi di tingkat tengah tidak dapat disembunyikan lagi. Berita kegagalan tentang transmisi ke kota Middle Lily awalnya membuat sebagian orang penasaran, tetapi segera menjadi tanda tanya besar. Kita harus ingat bahwa Valet Bloom Pavilion adalah pusat hiburan yang sangat populer. Ketika transmisi ke kota terputus, bukan hanya Sabona yang menyadarinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1549 Bang. Saat itulah pergerakan besar mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Karena pergerakan Madeline, pengepungan kota Middle Lily runtuh, meninggalkan bagian barat, utara, dan selatan kota sepenuhnya bebas dari pengintaian setelah mereka semua berkumpul di timur. Pada saat yang sama, yang lain menyadari bahwa teleportasi ke kota Middle Lily bukanlah satu-satunya teleportasi yang dibatasi, setiap kota Golden Crow tampaknya juga terputus. Awalnya, Aritzia sudah siap menghadapi hal seperti ini. Bagaimanapun, salah satu hal tersulit yang harus dilakukan adalah merahasiakan sesuatu, terutama ketika ada begitu banyak bagian yang terlibat. Namun, dia memanfaatkan fakta bahwa pergerakan informasi dikontrol ketat oleh SNN. Bahkan jika beberapa orang yang tertinggal berhasil mengumpulkan beberapa informasi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar informasi menyebar secara organik melalui dunia persilatan sebelum Sapientia muncul? Namun, bagaimana Aritzia bisa mengetahui bahwa membuat istri Dion marah bukanlah tindakan yang baik? Penerapan fase ketiga menggemparkan dunia persilatan. Berbagai kejadian yang terjadi tiba-tiba hilang tanpa peringatan.
Pada awalnya, hanya klan dan sekte yang diperiksa dan diterima oleh Sapientia yang dapat membayar harga yang mahal, ditambah biaya bulanan, untuk mendirikan sebuah forum. Di forum ini, mereka dapat melakukan banyak hal mulai dari kiriman pencapaian mereka untuk meningkatkan keimanan, hingga kiriman misi dan panggilan bantuan. Kemampuan pembelian forum ini hanya sedikit melampaui level ini sehingga memungkinkan bisnis peta untuk mengambil bagian di dalamnya juga. Namun, mendapatkan forum sendiri terlalu mahal dan sulit. Hingga saat ini, jumlah forum tidak melebihi 100. Mengingat triliunan individu di dunia persilatan, jumlah ini terlalu menyedihkan. Tahap ketiga melampauinya. Pembatasan terhadap mereka yang dapat membuat forum dihapuskan sepenuhnya. Sebagai imbalan atas pembayaran tunggal, siapapun dapat membuat forum mereka sendiri. Forum seperti bahkan dapat digunakan untuk hal sederhana berkomunikasi dengan cepat dengan rekan Anda dari jarak jauh. Penggunaan ini saja telah melejitkan popularitas jaringan Sapientia. Kurangnya peraturan dan penurunan harga yang tajam membuat anggota dunia persilatan bersemangat. Apalagi klan besar yang sebelumnya tidak pernah berpartisipasi pun mengangkat alis. Penggunaan semacam ini pasti akan setara, terutama setelah mereka mengetahui perubahan kedua pada SN, enkripsi. Klan kini diizinkan membuat perubahan pada menara, komunikasi, dan kode forum mereka sendiri untuk mengenkripsi informasi yang hanya ingin mereka pahami dari sekutu mereka. Sebelumnya, Sapientia melarang perubahan apapun pada sistem, yang mengakibatkan banyak orang tidak pernah menjadikan jaringan sebagai alternatif serius bagi cara mereka sebelumnya. Namun kini orang-orang ini mulai berubah pikiran. Meskipun biaya satu kali akan meningkat menjadi biaya bulanan yang meningkat secara proporsional dengan jumlah individu yang menggunakan forum, tidak ada yang memperhatikan hal ini. Intrik jaringan Sapientia semakin berkembang. Perubahan berikutnya sungguh mengejutkan, yaitu dirilisnya kontrak jiwa yang ditandatangani oleh Clara dan Sapientia. Berdasarkan ketentuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, Sapientia tidak diizinkan melakukan tindakan yang merugikan Clara atau kepentingannya. Jika hal ini terjadi, Clara akan diizinkan melakukan satu perubahan sepihak pada jaringan Sapientia. Bergantung pada tingkat peningkatan keuntungan yang diperoleh dari perubahan ini, persentase kepemilikan saham jaringan Sapientia akan berubah. Jika cukup bergeser, bahkan mengubah nama jaringan pun diperbolehkan. Clara menerapkan perubahan yang dikenal sebagai Open Pace. Open Pace ini secara mendasar mengubah struktur Sapientia Network, sehingga secara praktis membuat kontrak tersebut batal demi hukum. Mengapa Sapientia menyetujui klausul ini, namun Aritzia bertindak seperti itu? Sederhana saja, Aritzia, dengan segala intuisinya, tidak menyangka bahwa Clara dan Dion, Jaws adalah suami istri. Akibatnya, Dion termasuk dalam klausul kepentingan dalam kontrak, sehingga menghancurkan jaringan Sapientia untuk membentuk jaringan Fana. Ini belum semuanya. Aritzia, karena bukan pemegang kunci, tidak dapat membuat tindakannya mewakili klan Sapientia. Secara teori, apapun yang dia lakukan, itu tidak akan melanggar kontrak. Jadi, bagaimana kontrak itu dilanggar? Pada titik ini mungkin ada yang bertanya, bukankah menangkap Clara akan merugikan kepentingannya? Dan jawabannya adalah tidak. Jika Clara memiliki perlindungannya sendiri, bagaimana mungkin Sapientia tidak memiliki perlindungannya sendiri? Sapientia mempunyai hak untuk memanggil Clara untuk bertemu. Kita harus ingat bahwa Clara lah yang menyerang lebih dulu dan bukan mereka. Menurut kontrak, karena Clara menyerang lebih dulu, Sapientia diizinkan untuk membalas dengan cara yang sama. Itulah sebabnya Aritzia merasa bahwa ia bebas untuk mengirim siapapun yang ia suka. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa saat ia menjadikan Dion sebagai musuh, jaringan Sapientia telah terlepas dari genggamannya. Satu-satunya alasan ia tidak merasakan perubahan adalah karena Clara belum menerapkan Open Pace. Tidak hanya Sapientia Network yang sepenuhnya terbuka untuk umum, namanya pun menjadi Mortal Network dan perubahannya begitu besar hingga 95% sahamnya kini berada di bawah kendali Clara. Sisa 5% ini adalah satu-satunya waktu luang yang dimiliki Sapientia untuk diri mereka sendiri. Ini adalah taruhan yang sebenarnya pantas untuk membangun infrastruktur jaringan Sapientia, yang sekarang disebut jaringan Fana. Dunia benar-benar mengejutkan, tetapi lebih banyak lagi yang membahagiakan. Banyak kepala klan dan kepala sekte yang mengetahui perbuatan kotor Sapientia tertawa bahak, memenuhi planet mereka dengan kebahagiaan yang riang dan hangat. Dengan berlakunya fase ketiga, fase terbuka, keuntungan MN tidak hanya akan meroket, 95% diantaranya akan dimiliki oleh klan Sacharo. Bang, meja di dalam kantor Aritzia hancur, membuat batu giok dan tumpukan kertas beterbangan. Bahkan menara Sapientia sendiri berguncang hingga ke intinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1550 batu virtual. Senyum bahagia di wajahnya kini tak terlihat lagi. Meski bukan kemarahan yang menggetarkan seperti yang diharapkan, itu juga tidak cantik. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia mengalami kekalahan seperti itu.
Intuisi adalah hal yang menakjubkan, dan intuisi Arizia hampir sempurna. Dia hampir yakin bahwa Dion dan Jaws adalah orang yang sama. Namun, dia belum mengambil langkah terakhir untuk memahami hubungan antara Dion dan Clara. Mungkin karena dia terlalu bersemangat untuk membalas dendam pada Jaws. Pada akhirnya, deskripsi Dion tentang hubungannya dengan Clara berhasil. Arizia menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mempelajari semua informasi yang dia temukan tentang Clara, tetapi dia tidak dapat menemukan hubungan yang kuat antara dia dan Dion. Selain peristiwa yang terjadi di Sapientia Corner itu, tidak ada yang lain. Dan bahkan itu pun tidak terlalu solid. Faktanya, satu-satunya penampakan Clara adalah dia menggunakan formasi teleportasi, namun karena peraturan menara, mustahil untuk melacak tujuannya. Bagian terburuk dari semua ini adalah dia bahkan belum memastikan apakah Dion dan Jaws adalah individu yang sama. Ini karena dia pindah ke Dark Ocean dan Madeline pada waktu yang hampir bersamaan. Karena Clara memerlukan waktu untuk melaksanakan fase terbuka, serangan terhadap Madeline telah dimulai pada saat dia selesai. Jadi, Arizia tidak tahu peristiwa mana yang memutuskan kontrak. Tidak, klausul dalam kontrak melindungiku. Menurut bahasanya, tindakanku menghasut BPA untuk menyerang Dark Ocean bukanlah tindakan langsung dan dengan demikian tidak dapat dikaitkan kembali dengan klan Sapientiaku. Selain itu, aku adalah individu yang tidak dapat mewakili klan Sapientia. Ini adalah keuntungan karena aku bukan pemegang kunci. Jika sembarang Sapientia yang meremehkan Clara memutuskan kontrak, kami tidak akan pernah menandatanganinya. Ini berarti yang memutuskan kontrak ini adalah kakak laki-lakiku yang menangkap Firver. Karena Primus adalah pemegang kunci kami, tindakannya dapat berbicara untuk klan kami. Sial, itu kesalahanku. Aku menyuruhnya untuk tidak bertindak sendiri, tetapi dia sebenarnya tidak mendengarkan. Arizia menenangkan dirinya, ekspresi datar tampak di wajahnya yang halus. Bahkan Sapientia tidak dapat menebak bahwa perubahan yang dilakukan Clara akan cukup untuk mengambil alih 95% jaringan Sapientia. Tidak, jaringan mortal. Itu benar-benar langkah yang sempurna. Jika Clara memilih untuk mengambil kesempatan ini untuk merebut lebih banyak kendali atas jaringan, mendapatkan 95% akan mustahil. 40% akan menjadi batasnya. Namun, ironisnya dia menyerahkan kendali untuk mendapatkan lebih banyak kendali. Itu benar-benar langkah yang jitu. Bagian terburuknya bukanlah perubahan dinamika kekuasaan, melainkan pukulan terhadap reputasi mereka. Setiap individu yang cerdas tahu bahwa perubahan ini berarti Sapientia telah mengingkari janjinya. Pukulan ini juga tidak hanya datang dari satu sisi saja. Dengan fase terbuka ini, masyarakat mulai berkomunikasi secara terbuka tentang apa yang terjadi di lapisan menengah. Banyak orang segera menyadari bahwa Sapientia Network tidak melaporkan peristiwa sebesar itu dan mulai merasa skeptis. Mungkinkah mereka menyembunyikan kebenaran masalah ini dari mereka? Jika Sapientia menyembunyikan sesuatu dari mereka sekarang, seberapa sering mereka melakukannya di masa lalu? Apakah mereka masih bisa dipercaya? Pada saat itulah pukulan yang lebih menentukan terjadi. Madeline, dalam kemarahan, melesat melintasi tingkat tengah bersama pasukan pengikutnya, menghancurkan pasukan Sekte Gagak Emas dan menuju kota Sapientia. Ketika yang lain mendengar istri terkenal Dion Sacharo bersumpah untuk menghancurkan kota Middle Sapientia, forum yang baru dibentuk itu menjadi gempar. Pada saat itu, fitur terbaru dan mungkin terbaik dari fase terbuka dirilis, Navigator. Clara dan Dion memahami betapa pentingnya organisasi selama fase terbuka, jadi mereka mengambil petunjuk dari mesin pencari yang terkenal di dunia, fana mereka, Google. Dengan The Navigator, individu dapat mencari kata kunci dan diarahkan ke forum paling populer untuk topik yang ingin mereka ikuti. Tentu saja, ada aspek monetisasi dari The Navigator juga. Kata kunci dapat dibeli untuk memprioritaskan forum mereka ketika kata-kata tersebut dicari. Siapapun yang menginvestasikan uang paling banyak akan berhak menjadi tautan teratas ketika kata-kata tertentu dicari. Mereka yang membayar akan menjadi pemimpin untuk kata kunci tersebut dan siapapun yang membayar paling banyak akan berada di posisi teratas. Misalnya, sekte enigmatik mungkin menginginkan prioritas dibandingkan kata-kata kunci yang terkait dengan sekte mereka. Oleh karena itu, mereka akan membayar untuk mendapatkan kata kunci sekte enigmatik untuk diri mereka sendiri, sehingga setiap kali kata kunci tersebut dicari, kata kunci tersebut akan menjadi hasil teratas. Ini sangat penting bagi iman sekte dan klan. Mereka perlu memastikan bahwa tidak ada orang yang bisa salah mengartikannya sebagai orang lain. Jika orang lain menginginkan kata kunci sekte enigmatik, mereka harus membayar lebih dari yang mereka bayarkan, atau tautan mereka akan selamanya berada di bawah sekte enigmatik. Sistem ini memaksa klan, sekte, bisnis, dan forum untuk terus menambahkan dana ke dewan pemimpin agar tidak terkejar untuk kata kunci tertentu. Tentu saja, ada juga sistem yang diterapkan sehingga klan yang kuat tidak dapat menyembunyikan informasi dengan membeli berita penting dan kata kunci terkait budidaya.
Hal ini sangat membantu karena tautan tidak dapat dihapus, hanya dapat ditekan ke bawah. Selain itu, popularitas juga membantu peringkat tautan, sehingga informasi bagus tidak akan pernah hilang. Dengan diperkenalkannya navigator, masuknya forum yang tiba-tiba menakutkan menjadi sangat mudah dikelola dengan beberapa orang proaktif yang memonopoli pasar dengan nama forum mereka sehingga lebih banyak orang dapat mengunjunginya. Dengan cara ini, mereka dapat menerima pembayaran dari orang lain untuk beriklan di forum mereka, sehingga memungkinkan uang mengalir bebas di Mortal Network yang baru. Berkat navigator, individu yang penasaran dengan apa yang terjadi di lantai surgawi tiba-tiba merasa sangat mudah menemukan apa yang mereka cari. Terkadang konten hilang, harap laporkan kesalahan tepat waktu. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.